Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita baru saja memilih calon-calon pemimpin kita, dan tidak ada satupun yang tahu pilihan di antara kita. Jadi dirahasiakan, itu juga salah satu sifat pemilihan umum. Saya kira bagus, karena di dalam Islam itu amalan itu yang baik itu memang dirahasiakan, terutama amal sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Rasul berkata, "Man istata'a minkum tatawuan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amali salih falyamal." Siapa saja yang bisa sanggup menyembunyikan amal solehnya dengan baik, maka laksanakanlah. Kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh itu, karena memang tidak semua orang bisa menyembunyikan amal soleh itu. Susah. Ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi orang menyembunyikan amal. Dulu Umar bin Khattab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi, dia cerita tentang Umar bin Khattab setelah jadi khalifah. Nanti Bapak bisa rujuk di Sunan Imam Al-Za'i. Kata Thalhah bin Ubaidillah, satu kali khalifah Umar bin Khattab itu di tengah malam buta, dia memanggul sembako, gandum, dulu mah gandum, dia panggul sendiri itu tengah malam itu. Sembunyi-sembunyi, gak ada yang lihat kecuali Thalhah bin Ubaidillah, sehingga hadis ini dia ceritakan. Kemudian secara sembunyi dia ikutin, kemana Umar bin Khattab ini, khalifah ini malam-malam begini. Ternyata dia pergi ke ujung desa, ke ujung kampung kota Madinah itu. Di sana ada rumah tua, rumah gubuk, rumah gubuk. Masuk ke dalamnya, cuma ada cempor lampu kecil gitu. Setelah itu dia pergi. Penasaran, Thalhah ini besok pagi dia datang ke rumah itu, Ternyata penghuninya adalah seorang nenek tua renta dan buta. Dia tanya, "Nek, itu yang tadi malam datang ke sini siapa?" Dia bilang, "Saya juga nggak tahu, tapi dia setiap malam datang ke sini dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup nenek." Tuh, Jadi seluruh kebutuhan hidup nenek itu, karena orang buta, wanita tua, nggak mungkin dia cari nafkah. Umar bin Khattab tahu itu dan dia datangi setiap malam, membawa sekarung gandum, gandum untuk kebutuhan makan, minum, seperti itulah. Kemudian selesai dia kembali ke istana, dia tanyakan kepada Umar bin Khattab tentang peristiwa itu. Dia bilang, "Betul. Sekarang siapa lagi? Saya sebagai khalifah, jangankan ada rakyat yang tidak makan, ada keledai terjatuh karena ada lubang, siapa yang dituntut? Saya," kata khalifah. Kalau ada kuda jatuh karena ada lubang jalan itu yang nggak beres, yang dituntut bukan orang lain, tapi saya sebagai khalifah. Kalau ada khalifah zaman sekarang kayak gini, Pak, ada bupati kayak gini, ada gubernur kayak gini, ada presiden kayak begini, wah, enak rakyat kita, Pak. Sekarang kan nggak begitu kenyataannya, Pak. Jangankan kata lubang kuda jatuh, banjir aja yang bisa diatasi bertahun-tahun, selesai.
pajak dipajak rakyat, banjir jalan terus, gimana? Ya. Jadi memang mencari pemimpin model Khalifah Umar bin Khattab itu susah, Pak. Ya. Tapi tentu kita tidak berkecil hati, tetap mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus memberikan pemimpin yang baik, yang lebih baik terus, begitu ya. Saya teruskan. Jadi kata Rasulullah SAW, jika kalian mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka laksanakan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 271, nanti Bapak boleh baca tuh. Allah berfirman, wa in tubdus sadaqati fa imahiyya fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu alimun bima ta'maluna khabir. Surat Al-Baqarah ayat 271. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau memberikan sedekah secara terang-terangan, terbuka, diketahui oleh orang tuh, ya, kita nyumbang nih, masjid, nyumbang banjir, nyumbang pembangunan rumah sakit, ya, mau fakir miskin, diketahui oleh orang tua, terang-terangan terbuka, dicatat namanya, itu baik, kata Allah nih, itu baik, menyumbang diketahui oleh orang itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi jika kamu memberikan bantuan kepada fakir miskin itu secara sembunyi-sembunyi, itu jauh lebih baik, ya. Jadi nyumbang terbuka juga bagus, juga baik. Coba kalau kita pengen yang lebih istimewa, sembunyi-sembunyi, tidak perlu di-share, tidak perlu dipublikasikan, ya. Sudah, ini ada rezeki nih, ya, sumbang. Ini ada sembako nih, sumbang. Gak perlu cerita, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, kekeliruanmu, kesalahanmu, oleh sebab kita memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau menyumbang secara terbuka, rentan, khawatir, ya, ada perasaan riya, ujub, yang bisa menghapus ganjaran, pahala, sumbangan tadi, ya. Bahkan ibadah, Pak, ibadah. Rasul berkata dalam hadis Bukhari, fasallu ayuhan nasu, ya, fi buyutikum, wahai para sahabat, ya, sholatlah kalian, laksanakan sholat kalian di rumah kalian, ya, di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah, ya. Karena sungguhnya sholat yang paling afdol itu, sholat yang paling afdol itu dilakukan di rumah, kecuali sholat yang wajib. Paham ya? Yang wajib bagus di masjid, tapi sholat sunnah itu bagus dilakukan di rumah kalau memungkinkan. Cuma persoalannya kan kadang-kadang waktu kita terbatas. Kalau sholat sunnah di rumah nggak keburu, ya, karena waktu tunggu antara azan dan qomat di kita kan pendek. Sebetulnya saya juga pengen mengusulkan untuk diperpanjang waktu menunggu antara azan dan qomat itu. Tapi saya khawatir karena di kita kultur masih belum memungkinkan, belum kondusif untuk memperpanjang waktu tunggu itu antara azan dan qomat itu, karena saya menyaksikan masih banyak yang ngobrol, ya. Waktu yang pendek itu sebetulnya waktu yang mustajab untuk berdoa, Pak. Rasul bilang di antara waktu yang paling mustajab apa untuk berdoa itu antara azan dan qomat. Sholat sunnah itu doa, Pak, ya. Inna sholat doa. Sholat itu adalah doa. Kalau dia bisa sholat 4 rakaat qobliyah itu bagus, ya. 2 rakaat bagus. Cuma sayangnya di kita
saya perhatikan masih banyak yang ngobrol, ya, rame. Mungkin sholat sunnahnya sudah selesai, ya. Bagus itu habis sholat sunnah qobliyah itu, ya, berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa taala, minta, karena itu waktu mustajabah. Nah, waktu yang paling enak untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu terbaik Allah berikan, Pak. Antara azan dan qomat, bainal azain, karena qomat itu disebut azan juga, ya. Bainal azain itu waktu yang paling istimewa, munajat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ngobrol, cerita sana sini, cerita bola macam-macam. Jadi kadang-kadang pengen mengusulkan untuk menambah waktu jeda tunggu tuh, khawatir juga bahkan bisa lebih ramai lagi. Tapi kita coba, ya, coba perpanjang waktunya itu, waktu antara azan dan qomat itu lebih lama lagi, sehingga teman-teman bisa menyempurnakan doanya, bahkan menyempurnakan sholat qobliyah zuhur misalnya 4 rakaat. Baik, ya. Saya teruskan. Jadi sholat sunnah itu bagusnya di rumah, kecuali yang wajib, Pak. Dulu Pak, ada namanya As-Sikhtiyani, Pak. Dia tabiin, Pak. Dia sembunyikan kalau dia ngajar tuh, Pak, ya. Kalau dia baca hadis tuh menangis, Pak. Menangis luar biasa tangisannya itu. Dan kalau dia menangis, dia pura-pura berbalik wajahnya ke samping atau ke belakang, pura-pura sakit flu. Ya. Kenapa? Karena tangisan ketika mengajar itu, membacakan hadis itu nikmat, Pak. Dan ini bagian dari ibadah. Di antara mata, air mata yang bisa memadamkan api neraka, air mata yang rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, min hasyatillah. Seorang baca hadis, Pak, baca hadis nih, ya, atau baca Al-Quran, kalau Bapak sampai menangis karena takut akan siksa itu, maka air mata itu bisa memadamkan api neraka yang besar itu. Kembali, jadi menyembunyikan amal soleh itu baik, Pak, ya. Kita coba latih, ya. Mungkin waktu jedanya kita perpanjang sedikit sehingga bapak-bapak bisa sholat qobliyah di rumah, atau ibadah di rumah, atau sholat yang di rumah, ya, bisa di rumah. Mudah-mudahan keburu. Kata Rasulullah sholat tatawwu, sholat sunnah nih, Pak, ya, ta'dilu, sholat sunnah yang disaksikan oleh orang lain, ya, sholat sunnah yang dilihat oleh orang lain, itu kalau dibandingkan dengan sholat sunnah yang tidak disaksikan oleh orang lain, ta'dilu khamsan wasyrina darajah, perbedaannya 25 derajat antara kita sholat sunnah yang dilihat oleh orang, nih, masjid misalnya, sholat sunnah, bandingkan dengan sholat sunnah di rumah yang gak ada yang lihat, Pak. Itu perbandingannya 25 derajat perbedaannya kalau kita sholat sunnah tidak disaksikan oleh orang lain. Coba kita belajar melatih untuk beramal ini. Tidak perlu men-share atau mempublikasikan, kecuali ada misi dakwah, kecuali dalam rangka tarbiyah, pendidikan, ya, pembelajaran, itu boleh. Ada misi dakwah, ada misi syiar, itu boleh. Itu kalau misalnya kita pergi haji, umroh, ya, lagi tawaf di foto gitu, kita kasih tahu ke orang misalnya, ini lagi tawaf saya di depan Ka'bah gitu. Itu mengurangi, Pak, mengurangi kesempurnaan tawaf, mengurangi kesempurnaan syai, mengurangi kesempurnaan intikaf. Bukan tidak dapat pahala, dapat ganjaran dapat, tetapi kurang sempurna. Bandingkan seperti tadi sholat, saya bilang sholat yang dilihat oleh orang lain dan sholat yang tidak dilihat oleh orang lain, itu bandingannya 25 derajat. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, ya. Amal yang lain juga sama, begitu. Perbedaannya 25 derajat. Sekarang kita pengen mendapatkan amal, ganjaran dari amal itu tentu lebih besar, yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, ahsanu amal. Cari amalan yang terbaik, ya. Bukan terbanyak, tapi raihlah amalan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan menyembunyikan amal-amal sunnah, ya. Di antaranya sholat sunnah, sedekah itu kita sembunyikan. Mudah-mudahan
Ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudian untuk memahaminya dan merenungkannya, bahkan mempraktekkannya. Bila bisa bilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.